Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mawsufun bikulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin, laisa kamitslihi syai'un wa huwa jami'ul kamal, ghaniyyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil hususiyah an-nabiyil ummiyil habibil alil qadril adimil jahi wa lam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah miftahid daris salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para habaib, maaf saja kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, beserta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, seperangkatnya, dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang saya hormati Bapak Dr. Halim sekeluarga dan Dr. Ibu Halim. Semoga para beliau diberi kesehatan dohiron wa batinan, yang mana di dalam memegang tampuk pimpinan pemerintahan, militer, Polri, dan para sesepuh bini sepuh, para alim ulama dalam mengayomi umat, membimbing umat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sedikit pertanyaan. Habib, ini kan sudah bukan maulud atau bulan maulud, kok masih ada peringatan maulud? Maulid Nabi itu kaitannya erat kepada individu setiap umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam maulid itu sendiri terkait salawat kepada baginda Nabi. Dan kita tidak ada putusnya hubungan dengan baginda Nabi. Di dalam sholat yang wajib ada hubungannya. Yang sunnah saja berhubungan dengan baginda Nabi, apalagi yang wajib. Setiap tahiyat mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat ini mengandung mukhatab. Langsung kalimatul mukhatab itu pakai huruf K atau ta. Jadi salawat yang mengandung mukhatab harus ada istighdari. Seolah-olah baginda Nabi yang kita beri salam seperti di depan kita. Tidak boleh hanya mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Contoh yang gampang, kalau kita memberi salam tapi sambil berpaling,
yang diberi salam. Assalamualaikum. Ini kurang tepat. Tapi kalau kita memberikan salam, orangnya di depan kita persis. Itu namanya istighfar. Menghadirkan baginda Nabi seolah-olah di depan kita. Bukan sekadar assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan hebat lagi dalam kalimat assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat luar biasa. Apa di antaranya nilai sejarah yang ada di dalam at-tahiyat? Biasanya kita peringati setiap bulan Rajab dengan kata lain Rajabiyah. Kalau bulan puasa nuzulil Quran. Kalau tidak ada baginda Nabi dilahirkan, mana mungkin ada peringatan Rajabiyah? Mana mungkin ada peringatan nuzulil Quran? Karena dengan sebab maulidin Nabi kita tahu Rajabiyah, kita tahu nuzulil Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau di-mi'rajkan, mau Isra Mi'raj, kalau kita terangkan secara ilmiah, ya tergantung yang mampu memahami atau tidak. Kita beri contoh saja, kecepatan waktu per detik itu sudah tidak bisa diukur dengan kemampuan akal seperti Rasulullah menggunakan buruk. Apakah seandainya Rasulullah tidak naik buruk, tidak sampai ke sana, Rasulullah mampu dengan Jibril kok. Jadi yang mendapatkan kehormatan adalah buruk, bukan Rasulullah mendapatkan kehormatan karena buruk, tidak. Justru buruk yang mendapat kehormatan sebab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, ketika Rasulullah mau mi'raj, dibedah dulu, dipersiapkan dahulu. Karena Rasulullah akan menghadap Al-Wahidul Ahad, As-Samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Al hayyul qayyumud daimul baqiyul ladzi la yamutu wa la yanam. Dzil jalali wal kamali wal ikram. La yahtaju ila makan wa ma yata'alluq biz zaman. As-sami'ul basirul mutakallimu la yahtaju ila bayan. Subhanalladzi munazzahun an musyabbahatil aqwan. Nah, dari sinilah Rasulullah akan menghadap. Ditambah dahulu kesuciannya yang sudah suci tidak ada bandingan. Ditambah kesuciannya yang mengandung sir, rahasia yang sangat luar biasa, bukan dihilangkan kotorannya. Oh, Rasulullah dibersihi kotorannya. Ini dari mana? Orang yang sudah dimaksum, Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Makna yang berbeda dimaksud. Disuci dengan apa? Zam-zam. Mengapa dengan zam-zam? Sebab zam-zam juga mengandung riwayat, mengandung tarikh. Dari mulai Nabi Allah Ibrahim ke Nabi Allah Ismail ditemukannya zam-zam sampai ayahnya baginda Nabi Sayyid Abdullah. Dalam arti kata lain, yang buat mensuci Rasulullah saja mempunyai kandungan nilai-nilai sejarah. Artinya kita umat atau bangsa ini tidak boleh melupakan sejarah. Itu intinya. Seumpamanya kita ini sudah melupakan sejarah, jangankan lagi sejarah perjuangan, sejarah para wali 9 dan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, kita sudah tidak tahu apa jadinya bangsa ini. Contoh yang mudah,
Kalau seseorang anak tahu orang tua itu rumahnya sudah gedung, mobilnya mewah, rumahnya mewah, ekonominya sudah jalan, tahu makan enak, tidur enak, tapi tidak pernah mempelajari bagaimana ayah ini bisa membuat rumah yang baik, yang bagus. Dari mana sebabnya? Seandainya anak-anak kita mengetahui bagaimana jerih payahnya orang tua, akan luar biasa, akan mengatakan, kapan saya bisa membahagiakan kedua orang tua, walaupun orang tua kami dalam keadaan cukup luar biasa. Akan bangkit. Supaya kita ini menjadi anak tidak akan mengecewakan kedua orang tua. Dia selalu terbayang bagaimana jerihnya orang tua. Kalau saya dulu masih kecil, ya belum begitu dewasa benar. Pada waktu saya umur sekitar 15 tahun, 16 tahun, kalau perai saya mesti main ke Winu Haji, daerah Buhula. Sebagian pendapatan hariannya membuat kecang, kupat, lepet, dan lainnya. Itu kalau berangkat ke pasar, jalan kaki pakai oncol. Belum ada 220 listrik, belum ada. Saya masih ingat sekali. Jalan kaki nanjak ke Kuningan. Rombongan ibu-ibu. Belum bapak-bapak sendiri. Apalagi kalau kita melihat di daerah Ciledug, Pabuaran. Masanya orang tidur. Ibu-ibu bapak kita naik truk, belum ada doplak. Mana kelapa, mana sambal, bolet, sayur-sayuran. Di dalam truk itu sendiri sudah kena angin luar biasa dalam perjalanan. Belum daerah-daerah yang lain. Rata-rata ibu-ibu atau bapak-bapak kalau kita tanya, Pak, hebat benar, padahal waktu ini kan dingin. Ya kalau musim halodo gimana lagi? Kalau musim hujan. Jawabnya kan dijawab pertanyaan itu rata-rata oleh kedua orang tua tersebut apa? Kalau tidak demi anak, untuk siapa lagi, Habib? Saya sekolah sudah cukup, cuma kelas 3. Waktu zaman Belanda dibatasi sekolah Jawa. Asal bisa menulis, menghitung. Nah ini. Coba. Itu satu contoh. Lain daripada itu, sekolah yang dibatasi hanya kelas 3. Keadaan ekonomi Allah yang tahu. Orang banyak makan sehari 1 kali, bisa 2 kali, sudah luar biasa. Loh, saya mengalami. Bukan sekadar cerita. Mungkin yang sudah umur 70 tahun ke atas, paling tidak sedikitnya merasakan pada tahun-tahun itu. Harapan satu-satunya adalah regenerasinya, keturunannya. Apakah ingin dijadikan yang bodoh, serba kekurangan seperti dirinya? Tidak mungkin. Orang tua kita semua mengharapkan anak-anak kita adalah bahagia. Melahirkan tokoh-tokoh intelektual, melahirkan tokoh-tokoh agama yang bukan tanggung. Ilmunya cukup luas, ilmu pengetahuannya luas. Tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Harapan, tidak cukup harapan, tiap sholat pun selalu anak-anaknya dibawa dalam doa. Jadikanlah generasi saya, anak turun saya, ya Allah ya Rabb. Makanya saya sering bertanya, apa yang kita lakukan ketika kita ziarah kubur kedua orang tua? Orang tua kita dapat keuntungan lumayan. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan anak-anak. Ini lama tidak makan daging, tidak masak daging. Beli ke pasar demi anak-anaknya, bukan dirinya. Andaikan ada walimatul aris, pengantin, untung kalau ada barokatnya. Tapi kalau prasmanan, kita makan enak,
Tapi pikiran orang tua berbeda. Anak-anak kita gimana di rumah? Makan apa? Kita kok makan enak sendiri. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Banyak lupanya daripada tidak. Seandainya kita dapat keuntungan, kita makan di restoran, alhamdulillah dapat keuntungan sate atau mie atau gulai, empal dan lain sebagainya. Ketika mau menyuap nasi, ingat orang tuanya di depannya. Orang tua kita masih apa? Belum tidur mungkin. Cepat-cepat dia minta dibungkuskan. Ingat sama orang tuanya. Begitu makan selesai cepat lari ke ibu bapaknya. Mak, ayah rezeki mah punten bising kersa. Itu maknya menerima apa? Nangis hatinya. Apa dia berkata? Ya Allah, anakku ini belum seberapa dapat keuntungan, tapi sudah ingat kepada aku, kepada kedua orang tuanya. Doanya luar biasa, panjang luar biasa. Mungkin kita jarang kita lakukan kalau kita mendapat keuntungan. 1 bungkus, 2 bungkus untuk bapak, untuk emak. Banyak lupanya daripada tidak. Jadi, maka kalau kita ingat sejarah, pada waktu kita ziarah ke kubur orang tua, paling-paling kita ziarah ke kubur orang tua itu kalau mau lebaran aja mungkin, atau hari-hari tertentu. Coba kita berangkat tiap rumah hari Jumat, ba'dal asar atau ba'da subuh, ziarah kepada kedua orang tua. Jangan dikira orang tua di dalam kubur tidak melihat kita. Kita seperti nonton TV. Kita melihat orang yang menyiarkan TV, tapi penyiar TV tidak tahu sama kita. Apa melihat kita? Tidak. Penyiar TV tidak. Dengan pakaiannya yang rajin rapi, menyiarkan acara apa yang ada nanti dalam TV, dengan senyumnya yang luar biasa, menarik, tapi tidak tahu siapa yang TV, yang melihat TV di dalam setiap rumah. Ada yang sakit gigi, ada yang pasang salon pas, ada yang sedang pegangan macam-macam lah karena sakitnya atau pegel dan lain sebagainya. Nah, itu sama perbandingan umpamanya kita ziarah kubur ke orang tua. Orang tua kita itu kayak penonton TV, tahu perilaku kita semuanya. Itu diantaranya. Makanya kalau kita ziarah kubur perlu adab, apalagi kita ziarah ke para aulia. Adab kita ditata. Dan yang pertama kali kita ziarah ke orang tua, apa yang kita lakukan? Ya baca Yasin, Yai, sholawat, ya lumrah itu doa. Kirim doa kepada kedua orang tua, wajar. Tapi pernah enggak sambil megang misalnya, Ma, Bu, Pak, saya minta hampura, Mak kembali dari ribaan Allah sarang Bapak, saya belum sempat untuk membahagiakan Mak, saya belum sempat untuk membahagiakan Bapak. Doakan saya, Mak, doakan keluarga saya, kakak adik, supaya rukun, kompak, tidak menambah beban kedua orang tua di dalam kuburnya. Apakah orang tua kita tidak melihat di dalam keadaan rumah tangga kita, kakak adik pecah belah, saling hasut menghasut dan lain sebagainya? Dikira orang tua kita tidak tahu? Sangat melihat. Nah, kalau kita ingat sejarah tadi, itu baru sejarah. Apalagi peristiwa Zam-Zam. Jadi bukan sekadar Zam-Zam untuk mencuci baginda Nabi SAW, tapi bagaimana Rasulullah dicuci oleh sebab bersih, sebab Zam-Zam, karena mengangkat martabat Zam-Zam. Jadi bukan Rasulullah diangkat oleh Zam-Zam, tapi Zam-Zam mendapatkan kemuliaan sebab dari baginda Nabi SAW. Hajar Aswad pun sama.
Kalau tidak dicium oleh Rasulullah SAW, mana mungkin kita akan mencium Hajar Aswad? Tapi karena pernah dicium, dan kita yakin di mana letaknya mencium bibir Rasulullah, di mana? Sebab Hajar Aswad agak besar begitu. Apa di ujung, apa di tengah, kita tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Hajar Aswad pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Hajar Aswad banyak yang mencium. Sebab apa? Hajar Aswad mulia sebab baginda Nabi SAW. Itu. Kepanjangan tidak? Masih betah belum? Ya mungkin Habib terlalu panjang, udah ngantuk itu mungkin. Kita teruskan. Nah itulah nilai. Terus diangkat Isra sampai Mi'raj. Begitu terangkatnya Rasulullah dengan Mi'raj, akan menjadi saksi utama yang luar biasa. Di antara di mana kesaksiannya di dalam surat Yasin. Wasyamsi tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizin wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil. Kita kan tahu hanya matahari, bulan, bintang, begitu aja. Tapi di mana wa kullun fi falakin yasbahun? Apakah kita melihat di mana kullun fi falakin? Di dalam falaknya? Kita tidak tahu. Tahunya dari timur ke barat, dari timur ke barat. Tapi Rasulullah Mi'raj tahu sumber di mana wa kullun fi falakin yasbahun. Menyaksikan langsung. Untuk siapa? Untuk umatnya. Karena Rasulullah sih tidak perlu, sudah yakin luar biasa. Loh ini istimewanya. Cepatnya cerita langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril tidak mampu untuk ke tempat tersebut. Allah Ta'ala tidak perlu butuh tempat papan tinggal. Tidak. Sebab papan tinggal seperti arsy, kursi itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Kalau Allah SWT memerlukan tempat tinggal, berarti ada sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah Ta'ala. La yahtaju ila makan. Wa ma yata'alluq bizaman. Itulah. Adapun Rasulullah ditempatkan adalah jaiz. Menempatkan Rasulullah di Sidratul Muntaha, menempatkan Nabi Allah Musa di dalam gunung Turisin, tapi kedua-duanya dan siapapun yang bisa melihat kepada Allah SWT tetap dalam kedudukan mukhalafatul lil hawa. Loh itu. Kalau menempatkannya jaiz untuk Rasulullah dan untuk Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, apa yang diucapkan oleh baginda Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Loh itu ringkasnya dikasih tugas 50 waktu. Loh masa baginda Nabi tawar menawar? Yang dimaksud bukan untuk tawar menawar. Allah Ta'ala menciptakan sebab, boleh-boleh saja kok jais, tidak ada yang muskil. Dikasih pertama kali berapa? 50. Nah ketika menghadap Allah Ta'ala oleh penghormatan dari Allah Ta'ala, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ingat kepada umatnya. Mendapat satu kehormatan dari Allah, masih ingat kepada umatnya. Diusulkan umatnya, diusulkan ulamanya, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Coba, sangat peduli beliau terhadap umat ini. Allah SWT baiklah mengusulkan. Begitulah kasih sayangnya baginda Nabi SAW terhadap umatnya. Dan ini dibaca setiap umat dalam tahiyat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Semoga engkau memberikan rahmat salam kepada kami. Kalimahnya jamak, nahnu. Assalamu alayna. Tidak cukup wa alayna saja. Di dalam wa alayna ini ada siapa lafzul jamak? Wa ala ibadillahi
dikenalkan orang-orang yang soleh. Di hadapan Allah Ta'ala orang yang soleh ini dikenalkan kepada yang menciptakan. Supaya apa? Kita peduli kepada al-muslimun, al-mu'minun wa ala ibadillahi itulah. Itu diantaranya. Dapat 50 waktu. Turun. Kata Nabi Musa, dapat berapa ya Habibullah? 50 waktu. Kurangi umatmu tidak kuat. Ya Rasulullah, pikir apa yang mengerti tentang umatnya tidak kuat aja Nabi Musa? Tidak. Tapi segi nilai wal akhlak loh ini hanya 17 Agustus. Ketika kita melihat merah putih, itu tidak bisa tegak dengan sendirinya. Penuh dengan perjuangan. Berdarah. Bukan negara kita merdeka itu hadiah. Nah kalau kita tidak selalu ingatkan dengan pengibaran sangsaka merah putih, terlepas daripada 17 Agustus, Senenan, Kirap dan lain sebagainya, kapan kita akan ingat kepada pendiri-pendiri bangsa ini hingga tegaknya kembali sangsaka merah putih? Tidak cukup dari itu saja. Untuk mengenalkan 17.000 kepulauan, negara maritim, dan satunya lagi apa? Agraris. Negara kita. Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Bagaimana para pendiri-pendiri bangsa ini mengingatkan kita? Saya beri contoh yang ringan saja, tapi berat. Apa diantaranya? Seandainya pada 1945 kita masang bendera merah putih, sudah pulang nama kalau nggak kebetulan. Instansi pemerintahan pada waktu Hindia Belanda semua pakainya bendera Belanda. Merah putihnya kemana? Mau pasang? Takut. Tapi bangsa kita cerdas. Bangsa kita bangsa yang besar. Bangsa kita yang sangat cerdas. Membuat apa? Filosofinya luar biasa. Punten-punten. Lamun di dia badai ngadamal bumi masih ayah keneh pakai pare, jauh, jamur, terus naon di kalapa masih ayah keneh, masih tiwu, tebu, pari, kelapa, pisang masih dipakai, janur terutama sesuai agamana, kepercayaan masing-masing. Hari Abdi muslimin al-muslim pakai doa khataman Quran, pakai berjanji, pakai maulud, pakai manakiban. Sebabnya apa? Mau masang merah putih dilipatkan di tiang yang tengah. Nah, kalau di Pekalongan namanya molok. Belandar di tengah tenang tadi dia. Ya pas tengah ya panjang kan. Cenah. Ari teh gendeng. Gendeng nak nu di atas belandar. Ya contohnya itu sajalah. Dibalutkan. Badai balutkan merah bu. Sama namanya Belanda itu liwat. Lihat janurnya, lihat tebunya, lihat kelapa padinya. Lalu baca manakiban, berjanji, menyanyang ngepul, pasang merah putih. Jadi kata Belanda apa? Wah ini culture, ini budaya. Nih problem. Coba kalau langsung merah putih aja dipasang. Tangkap oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Tapi bangsa kita cerdas. Pakai tiwu, pakai janur. Wah hebat. Dianggapnya ini budaya. Oleh Belanda. Bebas. Nah, yang menjadi pertanyaan para bapak hari itu. Tiwu. Kalau lama-lama kena panas, randebaina turun. Daunnya layu. Janurnya yang cantik, kuning langsung. Berubah menjadi semu coklat karena kepanasan. Lamun musim hujan, tambah rusak. Kelapanya semakin, tepasnya semakin merah ataupun coklat. Yang tadinya hijau.
Lain dari itu, padinya semakin kuning, semakin coklat karena kena panas matahari. Itu satu contoh. Nah, kira-kiranya merah putihnya ikut layu tidak? Tidak. Itulah karakter bangsa Indonesia yang tidak mudah terpengaruh dengan macam-macam. Merah putihnya tetap jaya, tidak terpengaruh. Menjadi bangsa yang melentur. Tidak, merah putih adalah merah. Ya, gitu. Itu hebatnya. Filosofi yang luar biasa ditanamkan dari generasi-generasi tua dahulu pendiri bangsa ini. Tidak ada merah putih layu, itu tidak ada. Nah, coba. Itu perjuangan siapa? Perjuangan para leluhur bangsa ini. Nah, tinggal kita selalu mengingat sejarah para beliau atau tidak? Dengan adanya kirap merah putih. Kita kibarkan merah putih tiap hari Senin. Apalagi nanti 17-an. Selalu diingatkan supaya tidak melupakan jasa-jasa para pendiri bangsa ini. Punten. Umpamanya kalau kita menghauli para pahlawan kita yang di Indonesia ini dengan 100 kambing, 100 munding, 100 sapi, apa dikira kita sudah cukup? Belum. Bukan senilai itu para pejuang kita. Hatta kita mau kepotong kambing, haulan untuk menghauli para pejuang-pejuang kita dengan 1000 kambing, 1000 kerbau, 1000 sapi, belum apa-apa dibanding jasa beliau. Lebih-lebih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diukur. Kita mengerti iman wal Islam, mendapat taufik wal hidayah dari sebab siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti Al-Quran sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti sunnah Nabi sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti akhlakul karimah, bisa membedakan mana akhlak sayyi'ah sebab kita kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita iman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngerti taat kepada kedua orang tua, taat kepada para gurunya, taat kepada pemerintahnya, dan lain sebagainya. Karena kita kenal, kita beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi. Sejauh mana terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah perlunya ada yang maulidin Nabi kita dengungkan di mana-mana, kalau perlu di setiap desa. Syiarkan kembali. Supaya apa? Tambah kecintaannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti akan mengikuti jejak Rasulullah. Di antaranya apa? Akan mencintai para sahabat, akan mencintai ahli bait Rasulullah, akan mencintai para ulama warasatul anbiya, akan mencintai pada ibadillah shalihin, akan saling mencintai al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Bukan semakin gontok-gontokan, mudah dipicu, mudah kena hoax. Bangsa lain sudah maju dengan pendapatan ekonominya luar biasa, pengetahuan, ilmu teknologi dan lain sebagainya. Mereka sudah mampu dari membuat nuklir sampai satelit yang top-top semuanya, sampai handphone dan lain sebagainya, ilmu kedokteran dan sebagainya. Kita masih ribut terus, beda noblos saja. Mungkin mendiamkan saja 3 bulan mencan rampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak akur padahal. Jawabnya tidak mau lihat orangnya. Waalaikumsalam. Masih begitu. Itu baru. Bangsa lain sudah maju, kita masih ribut talqin, tahlil, maulud, manaqib, tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan? Ini nanti sebentar lagi 2024 mendekati pemilu. Oh, sudah mulai ramai lagi. Coba. Kapan majunya bangsa ini untuk ke depan? Malu mestinya kita rasanya. Malu kepada siapa? Kepada Rasulullah, terlalu tinggi. Kepada ulama-ulama kita yang ada di Indonesia ini. Para pejuang-pejuang yang ada di Indonesia ini. Malu kepada para beliau. Kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk bangsa ini? Kita mempunyai kontribusi apa untuk agama ini?
sebagai da'i ilallah, memberikan satu kesejukan, ketenangan, bisa melerai segala bentuk perpecahan, pendamai. Ya, Pak. Kalau bisa begitu, rahmat turun, pertanian akan subur, perdagangan akan subur, barokah luar biasa. Karena apa? Kita ukhuwah. Jangan sampai kita perpecahan semakin menambah, jangan mengundang bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan sudah banyak. Ayo kita ukhuwah, rapatkan barisan. Pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Harga NKRI, harga. Jangan takut mengatakan itu. Jangan Jadi kita berani mengatakan NKRI harga mati. Kamu NKRI tidak, kamu merah putih tidak. No. Nanti akan kuat negara ini, akan kuat bangsa ini. Jangan beri kesempatan oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa ini. Betul? Loh, itulah. Malah kita terkadang jadi juru kipas. Ya Allah. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya kita mengingat, menambah kecintaannya kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW. Perlunya maulidin Nabi, perlunya haulan. Bukan untuk mitos atau kultus. Dikira Rasulullah tidak menjalankan. Rasulullah itu tiap tahun mesti ziarah ke pamannya di Jabal Uhud. Sekeluarga, setiap tahun. Coba di dalam kitab Bulughul Maram itu. Di Ibnu Hajar. Dan banyak lagi keterangan para sahabat kalau pas hari maulidnya Nabi memerdekakan budaknya, menghadiahkan untanya, menghadiahkan sapi dan kambing. Loh, pada waktu itu. Dan ketika Rasulullah datang hijrah kemana? Ke Madinah. Disambut oleh ahli Madinah apa? Tala'al badru alaina min yatil wada. Rasulullah diumpamakan bulan purnama. Ya. Kita masih mengucapkan assalamualaikum. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Salawatullah. Bangga dong mestinya. Kita mempunyai pemimpin yang salawatnya tidak pernah putus. Karena dengan kita mencintai kepada Rasulullah, akan tambah kekuatan iman kita. Kita tarik ke bawah. Bila mana kita semakin tambah cintanya bangsa dan tanah airnya, akan semakin memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Malu rasanya kalau timbul pecah belah. Kita pernah berbuat apa? Apa yang telah dicita-citakan para leluhur kita, bangsa kita? Sudah pernah berbuat apa? Apalagi kepada Rasulullah SAW. Contoh yang gampang. Niru para ulama, para kiai. Umatnya baginda Nabi SAW saja. Kita tidak mampu kok. Ya pasti ada yang pro dan kontra, itu sudah biasa. Ke Syarif Hidayatullah yang dekat saja. Separuh muslim, separuh non muslim. Ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah. Dengan cara agamanya masing-masing dan keyakinannya. Kita yang muslim baca Quran, baca tahlil dan sebagainya. Tidak ribut kok. Yang tahlilnya pendek, yang tahlilnya ngebut, yang tahlilnya panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu golongan lagi datang, satu bis. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu lagi rombongan, lebih cepat. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu, ya Latif, ya Latif. Yang lagi selamat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kok bisa bersatu? Yang non muslim pun sama. Beraneka ragam. Jadi saya pikir Maulana Syarif Hidayatullah sudah meninggal, tapi masih bisa mempersatukan umat. Dekat dari Cilimus ke Gunung Jati, tidak jauh. Contoh yang nyotol, contoh yang nyata.
Masa kita tidak bisa meniru beliau? Malu rasanya. Itu satu contoh. Belum marketing pasaran ekonominya dengan Maulana Syarif Hidayatullah. Coba di Gunung Jati tidak ada Maulana Syarif Hidayatullah, tidak ada Sayyidatul Kahfi. Mau jualan apa? Mau ramai pasar. Di Murio naik lebih tinggi. Orang jualan banyak sekali. Karena setiap hari tidak mati 50 bus yang ziarah datang. Berarti orang mati masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Nah kita tanya, kita telah membuat apa untuk umat ini? Maka disinilah pentingnya mahabbah, cinta kepada baginda Nabi SAW. Nah, sampai ada keterangan, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku, kepada Rasulullah artinya. Kalau imannya kuat, membumbung tinggi karena mahabbahnya kepada Rasulullah. Tapi kalau mahabbahnya kepada Rasulullah melentur-melentur, ya imannya pun ikut melentur. Tepat sabda Nabi SAW. Wala yatafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya pada aku. Hadis ini ketika turun ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir ayat. Itu hebatnya. Hadisnya di antara ini di tengah-tengah. Tapi bagi oknum-oknum manusia yang untuk digunakan memecah belah umat ini, memecah belah bangsa ini, dibalikkan maknanya. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Oh kalau begitu mau menjauhkan umat dengan tokoh agamanya, khususnya umat Islam, dengan nabinya, jauhkan mahabbahnya umat ini kepada nabinya. Baru umat ini mudah dihancurkan. Begitu pula kalau ingin menghancurkan bangsa ini, tanah air ini, jauhkan masyarakat ini kepercayaannya. Kepada siapa? Kepada pemerintahnya. Kepada siapa? Kepada TNI-nya. Kepada siapa? Kepada Polri-nya. Kepada siapa? Kepada ulamanya. Bagaimana umat ini semakin jauh tidak percaya kepada pemerintah, TNI, Polri, dan para ulama. Kalau sudah muncul yang demikian, paling gampang dihancurkan negara ini, paling gampang dipecah belah. Wahai bangsaku yang kumbanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak, hanya bukan sekadar ucapan tidak. Tunjukkan kalau kami bangsa yang mempunyai prinsip harga mati, NKRI harga mati. Jangan sampai kita menjadi bangsa, menjadi umat yang memalukan baginda Nabi dan memalukan cikal bakal pendiri bangsa ini. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.